Saya hormati Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Ibu Ketua dan anggota Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita semuanya diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat yang pertama Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dengan agenda utamanya kita akan mendengarkan arahan dari Pak Menteri Koperasi dan UKM. Pak Menteri yang saya hormati, saya laporkan pada siang hari ini hadir lengkap semua unsur anggota Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah ya, dari unsur di luar Kementerian Koperasi dan UKM hadir dari Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Brigjen Polisi Wisnu Hermawan, itu adalah Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pak Wisnu hadir di sini dengan tim dan dari unsur Kejaksaan Agung hadir di sini Ibu Rina Firawati SH, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Seharusnya juga. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Pak Menteri, Pak Arief. Dan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan hadir Bapak dulu ya, kayaknya penting banget ini. Muhammad Novian. Bapak Muhammad Novian. Pak Menteri, selamat siang Pak Arief. Selamat siang Pak Novian. Pak Novian ini Deputi Bidang Pemberantasan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Juga didampingi oleh Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Dari unsur masyarakat hadir Pak Yudi Wibisana, praktisi hukum restrukturisasi. Selamat siang Pak Yudi. Siang Pak Seksmen, siang Pak Menteri, salam kenal. Dari unsur Kementerian Koperasi dan UKM hadir staf khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan, Pak Agus Santoso. Beliau juga Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Sesmen, selamat siang Pak Menteri, teman-teman semua. Dan Pak Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian, selaku penanggung jawab Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Selamat siang Pak Sesmen, Pak Menteri, dan Bapak Ibu sekalian. Didampingi oleh para asdep, dan juga hadir Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kemenkop UKM. Pak Menteri, kami laporkan pada siang hari ini juga hadir teman-teman media. Menurut catatan kami ada dari MNC Antara, Media Indonesia, Kompas, Mediasi Channel, Jejak, Investor Daily, Sindo News, IDN Time, Global News, Rakyat Merdeka, dan Antara News. Jadi cukup banyak media yang meliput pada siang hari ini. Sesuai dengan agenda, karena keterbatasan waktu juga, Pak Menteri jadwalnya hari ini cukup padat, saya langsung saja mempersilahkan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan arahannya kepada semua anggota Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Saya persilakan Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Sesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang luar biasa kepada Bapak-Bapak semua, saudara-saudara sekalian yang sudah bersedia untuk bersama-sama kami duduk di dalam Satgas
penanganan koperasi bermasalah. Jadi terutama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Santoso yang jadi ketua Satgasnya, lalu Pak Brigjen Polisi Pak Wisnu Hermawan. Pak Wisnu, terima kasih ini dukungannya. Ini Siapa Menteri? Ya. Wakil Ketua 1 Pak Budi Wibisana, ini unsur masyarakat, ahli hukum kita. Untuk Wakil Ketua 2 Pak Hendra Saragi, Sekretaris Pak Ibu Rina Pirawati SHA, ini sebagai anggota. Iya, siap. Kombes Polisi Makmun sebagai anggota, lalu Kombes Pol Bapak Irfan Tripai sebagai anggota, AKBP Bapak Yogi Hardiman sebagai anggota, lalu AKBP Bapak Wawan Mulyawan sebagai anggota, Kompol Bapak Arnold Rondonuwu sebagai anggota, Bapak Muhammad Nopian sebagai anggota, dan Bapak Suparyono SHMH sebagai anggota. Dan juga saya ucapkan kepada Pak Jabadi, Deputi Perkoperasian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia bergabung di dalam Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Sebagaimana diketahui, sejak pandemi COVID-19, sedikitnya ada 8 koperasi bermasalah yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian pasca putusan PKPU, yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP PS Pracico Inti Utama, KSP Inti Dana, KSP Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, lalu KSP 5 Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Nah, selama ini antara anggota dan pengurus koperasi sudah ada kesepakatan mereka untuk menempuh perjanjian perdamaian, dan selama ini kami memberikan kesempatan kepada koperasi ya secara internal untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut ya, sesuai putusan PKPU. Namun dalam perkembangannya kami ada kepentingan untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematik untuk memastikan putusan PKPU itu dijalankan secara benar. Kalau ini rata-rata putusan PKPU itu antara 2021 sampai 2026. Jadi ini waktu cukup panjang, dan juga masih ada koperasi bermasalah yang belum memenuhi harapan anggota koperasi. Belum ada kejelasan mengenai hak-hak anggota ya oleh pengurus koperasi bermasalah tersebut. Nah, untuk itu kami bentuk lintas satuan tugas penanganan koperasi bermasalah yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Saya kira tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat, termasuk anggota koperasi yang bermasalah. Kita berharap sebenarnya putusan PKPU ini, karena ini sudah menjadi kesepakatan internal
dari koperasi-koperasi itu dijalankan dengan benar sehingga mencapai satu penyelesaian yang win-win. Ya, jadi koperasinya tidak bisa tetap bertahan, tapi kepentingan anggota, terutama anggota-anggota yang dengan jumlah simpanan kecil, nah ini juga bisa diselesaikan. Nah, dari koperasi-koperasi yang bermasalah tersebut, kami temukan ada beberapa permasalahan. Pertama adalah beberapa koperasi kurang kooperatif di dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan perjanjian perdamaian atau homologasi kepada anggotanya. Yang kedua, ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian. Ketiga, ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian. Keempat, adanya pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota dan pengurus yang menghambat proses perdamaian. Ya. Kelima, terhambatnya proses likuidasi aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota yang dikarenakan kondisi ekonomi akibat pandemi. Nah, karena itu, atas dasar temuan-temuan masalah tersebut, dibutuhkan koordinasi dan sinergi sebagai upaya penanganan koperasi bermasalah yang dilakukan bersama-sama dengan kementerian atau lembaga terkait, yaitu dengan kepolisian, ya, kejaksaan, PPATK, dan juga unsur masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, cakupan tugas dari Satgas, saya ingin sampaikan secara umum adalah melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh operasional independen, baik itu tanah, bangunan, dan lainnya seperti piutang. Karena saya kira perjanjian perdamaian ini pelaksanaannya akan berbasis pada aset, resolusi aset. Ya, jadi penting sekali poin ini. Yang kedua, melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah, termasuk aspek hukumnya. Ketiga, mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah. Keempat, menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah. Kelima, melakukan pengawasan proses tahapan demi tahapan proses pembayaran. Ya. Khususnya saya ingin menyampaikan mengenai ruang lingkup penugasan kepada Satgas. Jadi Satgas merupakan, ya yang pertama di Satgas merupakan tim ad hoc antar KL untuk mengkoordinasi langkah-langkah penanganan koperasi bermasalah dengan tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil pada anggota koperasi. Ya, seperti halnya dulu dalam kasus PLBI, saya kira penyimpanan yang kecil yang perlu didahulukan dari proses penyelesaian ini. Yang kedua, anggota Satgas melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian lembaga terkait. Ketiga, Satgas berupaya untuk mengawal putusan pasca putusan perdamaian, perjanjian perdamaian pasca putusan PKPU. Keempat, Satgas mendorong anggota koperasi yang tidak setuju terhadap perdamaian untuk tetap mengikuti proses homologasi. Ya. Kelima, Satgas memprioritaskan pembayaran kepada anggota koperasi dengan simpanan kecil. Ini saya ulang lagi ya supaya.
Keenam, Satgas memprioritaskan pembayaran berdasarkan asset based resolution. Nah, ketujuh, Satgas mendorong aparat penegak hukum untuk mendahulukan proses homologasi atau penyelesaian perdata dan menunda proses pidana atau ya supaya tidak mengganggu pelaksanaan putusan PKPU. Nah, Bapak Ibu sekalian, koperasi berbeda dengan korporasi. Karena itu kami di dalam penanganan koperasi bermasalah, sekali lagi kami ingin ada penyelesaian secara internal untuk menyelamatkan koperasi sekaligus juga untuk melindungi anggota koperasi. Nah, ini harus menjadi catatan bagi kami, bagi Kementerian Koperasi dengan munculnya koperasi-koperasi bermasalah dan mudah-mudahan tidak muncul lagi kasus-kasus baru. Tapi ini menjadi catatan kepada kami mengenai pentingnya pengawasan koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, yang lebih profesional dan lebih berkualitas. Kami selama ini sudah melakukan reformasi pengawasan. Kami sudah meniru pendekatan pengawasan perbankan yang menurut kita sekarang jauh lebih baik, yaitu pengawasan yang berbasis risiko. Jadi kami sudah menempatkan koperasi dalam 4 kategori, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, yang akan pengawasan akan semakin diketatkan untuk buku 3 dan 4. Sejatinya koperasi itu tidak mungkin gagal bayar. Ya, kalau simpanan anggota, uang anggota ya diperuntukkan atau diinvestasikan untuk kepentingan anggota. Nah, karena itu banyak koperasi bermasalah karena praktek berkoperasinya sudah tidak benar. Ya, banyak diinvestasikan untuk kepentingan di luar anggota. Nah, ini sekali lagi ini kepada koperasi juga harus kita ingatkan ya bahwa berkoperasilah dengan benar. Nah, kami sekarang tidak akan lagi membiarkan koperasi-koperasi yang melakukan penyimpangan karena ini akan merusak ya reputasi koperasi. Padahal koperasi merupakan perwujudan dari asas sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan seperti diatur di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekali lagi kita berharap dengan hadirnya Satgas ini kerjasama kita akan semakin baik. Semangat kita adalah bagaimana kita menghadirkan koperasi yang sehat, koperasi yang menjadi pilihan rasional masyarakat untuk berusaha. Barangkali itu sekedar penjelasan dari kerja dari atau ruang lingkup kerja dari Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia bergabung di dalam satuan tugas ini. Selamat bertugas, ya. Kita semoga bisa menjalankan Satgas ini dengan aman. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, mohon izin masih disediakan waktu untuk dialog Pak dengan media. Ada, silakan Pak. Mungkin dengan Pak Agus silakan dikebut.
Terima kasih Pak Menteri atas arahannya. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah, yang ini sudah dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah nomor 02 tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2022, jadi hari ini. Dan saya persilakan kepada rekan-rekan media, ini karena waktunya Pak Menteri singkat, apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Bila tidak ada, saya persilakan Pak Agus, mungkin ada tambahan Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Sesmen, Pak Menteri yang terhormat, teman-teman, rekan-rekan anggota Satgas, Pak Zabadi, Deputi Perkoperasian, serta teman-teman media. Kita sama-sama sudah mendengarkan arahan dari Pak Menteri terkait lingkup tugas Satgas. Saya kira saya tidak akan menambahi banyak, Pak. Sesuai dengan arahan Pak Menteri, kami sudah mengimplementasikan 3 tim, Pak. Nanti bisa kita dapatkan dari Pak Hendra tentu. Ada 3 tim, yaitu tim verifikasi anggota dan simpanan anggota, kemudian tim verifikasi aset, dan satu lagi tim hukum, tim legal. Satgas akan bekerja cepat, Pak. Rencananya besok kami sudah akan entry meeting ke salah satu koperasi yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu Koperasi Sejahtera Bersama di Bogor. Dan untuk SK ini kami akan bekerja selama 1 tahun, Pak. Demikian tambahan, Pak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan PPATK Republik Indonesia untuk Satgas ini. Juga tentu dukungan dari masyarakat yang dalam ini diwakili oleh Pak Yudi Wibisana dan teman-teman. Terima kasih Pak Ses, terima kasih Pak Menteri. Insya Allah kami akan menjaga amanah untuk melaksanakan Satgas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Agus. Pak Menteri, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada media dari Antara, Pak Bakir. Mohon panitia mempersilahkan Pak Bakir untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dari saya bisa Pak Arief? Siapa? Silakan. Dari Pak. Oke. Selamat siang. Dan jajarannya ingin bertanya nih terkait dengan dugaan adanya koperasi yang gagal bayar. Jadi hari ini ada ratusan demonstrasi dari mantan pekerja dari salah satu supermarket Giant yang menuntut uang simpanan koperasi mereka dikembalikan. Ada dugaan koperasi mengalami gagal bayar yang membuat simpanan anggota yang berjumlah 4.000 orang tak terbayar dengan nilai sekitar 40 miliar. Nah, ini apakah sudah diadukan ke Kementerian Koperasi, dan kalau sudah bagaimana progresnya? Kemudian apakah tugas satuan yang telah diberikan pembekalan oleh Pak Menteri akan menindaklanjuti persoalan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bakir dari Antara. Langsung dijawab Pak Agus saja, Pak. Ya, baik Pak. Pak Bakris, ini untuk Koperasi Anugrah, ini masih kewenangan dari Deputi Perkoperasian ya, Pak Zabadi. Tadi siang sudah ada pertemuan mediasi, saya kira ini adalah pertemuan mediasi yang kedua. Tentu ini nanti kita akan, karena ini baru terjadi hari ini, kami belum masukkan ke dalam 8 koperasi yang bermasalah yang sebagaimana disampaikan Pak Menteri barusan, tapi akan menjadi perhatian tentunya. Kita lihat perkembangannya, tetapi Kementerian Koperasi hari ini sudah melakukan proses mediasi. Terima kasih. Pak Zabadi, barangkali mohon menambahkan. Silakan Pak Zabadi. Baik, terima kasih izin Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Betul Pak yang sampaikan Pak Agus bahwa saat ini sedang berlangsung juga, sedang kami lakukan pertemuan
antara perwakilan dari karyawan dengan pengurus. Saat ini sudah hadir 6 perwakilan dari ex-karyawan Giant dan unsur pengurus, dan kami sedang memediasi dan insya Allah mudah-mudahan setelah ini dapat kita sampaikan hasil dari pertemuan yang sedang berlangsung saat ini. Demikian kira-kira tambahan penjelasan dari kami. Ya, mungkin saya kasih sedikit ya. Jadi kami ingin mendorong koperasi, pengurus koperasi dan anggota koperasi mencari solusi bersama dulu. Karena anggota koperasi ini kan pemilik koperasi itu sendiri, berbeda dengan koperasi. Nah, sehingga nanti mereka yang memutuskan apakah mengambil langkah hukum seperti PKPU atau yang lain itu, saya kira kita kasih kesempatan itu dulu. Ya, tapi bukan berarti kami tidak melakukan pengawasan, kami juga bahkan melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian ini. Tadi Pak Wisnu mungkin ada yang disampaikan, Pak Wisnu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Menteri, Pak Agus, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kepolisian sudah mendapatkan perintah dari Pak Kabar Reskrim untuk selalu mendukung kementerian atau lembaga yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan kami mendukung dengan Satgas ini, Pak Menteri. Kami juga mewakili Kopori dalam rangka Satgas BLBI, Satgas Pangan dan Satgas Investasi. Jadi ada beberapa Satgas yang kami emban dalam beberapa lembaga dan kementerian. Terkait dengan Satgas ini, Pak Menteri, kami mau bertanya kepada Pak Menteri terkait dengan ruang lingkup yang nomor 7, di mana menunda proses pidana dan diutamakan kegiatan perdamaian. Kami beri contoh Pak Menteri, tadi pagi, siang tadi, jam 12 tadi, kami dipanggil oleh Pak Kabar Reskrim terkait dengan Koperasi Indosuria, di mana dalam tugas kami selaku penyidik telah melakukan proses penyidikan dan sudah 2 tahun dan proses ini masih dalam tahap 1. Artinya berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan, namun masih ada perbaikan, artinya masih ada P19. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan memproses dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami dalam pemberkasan, sehingga berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan dan dapat P21 di kejaksaan. Ini yang menjadi permasalahan Indosuria, di mana Pak Menteri kami mendapatkan beberapa masukan dan kritikan dari media maupun dari beberapa LSM bahwa kami tidak melakukan proses penahanan dan penangkapan terhadap pelaku ataupun tersangka dari Indosuria tersebut. Mohon maaf, pimpinan kami dihujat, kami dihina bahwa kami ada main-main dengan Koperasi Indosuria. Namun demikian, Pak Menteri, kami sampaikan kami masih menghargai atas putusan PKPU terhadap homologasi dari Indosuria. Kami dapat informasi terakhir dari beberapa masukan dari beberapa penyidik bahwa hasil homologasi tersebut juga saat ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh tersangka Indosuria, pelaku Indosuria. Nanti kami mohon tunjuk ke Bapak Menteri bahwa perkara tersebut sudah tahap 1, Bapak. Apakah kami masih menunggu harus diselesaikan dulu, sementara homologasi yang dibuat oleh PKPU, diputus oleh PKPU pun tidak dilaksanakan oleh pelaku Hendy Surya. Ini yang kami sampaikan, nanti mungkin masukan buat kami semua, Pak, karena kami beberapa waktu lalu dan tadi siang kamu dipanggil juga oleh Pak Kabar Reskrim, kami dicurigai bermain mata dengan para pelaku Koperasi Indosuria. Demikian Pak Menteri, tapi pada prinsipnya kami siap melaksanakan tugas apa yang dibebankan oleh kami melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Terima kasih Pak Menteri. Baik Pak Wisnu, terima kasih. Poinnya saya kira penting dan ini mungkin nanti kita coba rumuskan lagi lebih jelas. Tapi yang kami pahami begini Pak Wisnu, untuk menjalankan putusan PKPU pembayaran terhadap anggota kan itu berbasis pada resolusi aset Pak. Nah, kami bukan mau menghentikan proses pidananya, cuma kalau asetnya jangan sampai ini dalam proses pidana ini asetnya
dibekukan Pak, sehingga tidak bisa dijual begitu ya untuk memenuhi kewajiban pada anggota. Itu yang kami diskusikan tadi di kementerian kemarin ini. Tapi nanti Pak Agus silakan dicoba dirumuskan kembali ya, supaya proses pidana bisa terus berjalan, tapi tidak ada proses tadi pembekuan aset yang memungkinkan pelaksanaan PKPU tidak bisa dilaksanakan. Ya, karena anggota juga sama Pak Wisnu, para anggota ini terus teriak minta segera dibayarkan putusan PKPU per tahapan, tapi manajemennya, pengurus koperasinya berdalih bahwa asetnya sedang dalam proses pembekuan, begitu, karena sedang dalam proses pidana. Itu aja mungkin poin yang ya, kita perlu perjelas. Terima kasih Pak Wisnu. Baik Pak, nanti kami dalami Pak. Kami dalami Pak dengan Pak Agus Pak. Terima kasih Ya, Pak. baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena Pak Menteri sudah ada jadwal rapat berikutnya, jadi saya persilakan Pak Menteri untuk melanjutkan ke acara yang berikutnya. Mohon maaf Pak Wisnu dan yang lain, Pak Agus, saya pamit karena saya harus ada acara yang lain. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Agus, ini ada beberapa pertanyaan ya. Kita mungkin akan batasi sampai jam 3 ya, Bapak Ibu ya. Sampai jam 3. Jadi saya persilakan Pak Bung Hakim nih, Bung Hakim dari Global. Sebentar, Bung Hakim itu dari, saya persilakan Bung Hakim. Dari mediasi. Saya persilakan. Bung Hakim masih di mute, Bung Hakim. Baik, terima kasih Pak Sesmen. Dengan adanya kerjasama ini dengan Satgas dari Kemenkop dengan kepolisian dan kejaksaan, ini kan arahnya nanti akan menuju pada penyelidikan ataupun penyidikan. Nah, kepolisian maupun kejaksaan itu dalam melaksanakan tugasnya penyelidikan maupun penyidikan ini, apakah harus menunggu arahan ataupun laporan ataupun aduan dari Satgas Kemenkop atau langsung bisa melakukan penyelidikan atau penyelidikan dengan sendiri gitu? Terima kasih. Ya, monggo Pak Gus. Ya baik, Pak Ses, terima kasih. Pak Wisnu dan Bu Rina, mohon koordinasi. Kita memang pendekatannya tentu Satgas ini adalah untuk mengawal, kalau yang sekarang ini yang 8 adalah koperasi-koperasi yang sudah PKPU. Jadi sudah ada putusan dari pengadilan untuk pembayaran kepada anggota gitu. Jadi yang kita ingin kawal ini adalah pembayarannya sesuai dengan PKPU. Bahwa nanti kalau ada dugaan tindak pidana, tentu justru di Satgas inilah kami nanti akan bisa berkoordinasi dengan lebih dekat dengan Barreskrim dalam ini Tipideksus, Pak Wisnu dan kawan-kawan, juga dengan kejaksaan dalam hal ini di Jamdatun ya Bu. Itu jadi kita ingin ini siapa ya? Tolong di mute. Kita ingin bahwa dengan adanya Satgas ini tidak ada lagi sebetulnya keluhan-keluhan dari masyarakat seolah-olah pemerintah itu kurang melindungi masyarakat ya. Jadi kita ingin agar anggota-anggota dan anggota koperasi dan koperasinya itu bisa lebih terbuka dalam hal data, dalam hal aset yang dimiliki, karena pembayaran ini tentu seperti tadi arahan Pak Menteri adalah aset resolution ya. Jadi dari likuidasi atau penjualan aset untuk digunakan membayar. Nanti tentunya ada perhitungan-perhitungan, oleh karena itu
di tim aset akan juga dilakukan proses appraisal independen. Demikian Pak. Jadi arahnya jangan terus arahnya ke pidana ya. Nanti Pak Wisnu bisa jelaskan bagaimana ininya. Saya kira jelas ya. Silakan Bu Rina untuk menambahkan. Ya, mohon izin Pak Agus, Pak Arief, kami menambahkan dari Kejaksaan Agung, kami dari bidang Datun, saya sendiri koordinator pada Jam Datun. Kami melihat ruang lingkup daripada Satgas ini adalah kan mendahulukan persuasif ya. Terlebih dahulu tindakan persuasif dari Satgas mendorong aparat penegak hukum untuk mendahulukan proses homologasi atau perdata dan menunda proses pidana. Intinya mendahulukan persuasif, dan kami di Datun Kejaksaan Agung ini kami memiliki tusi untuk pendampingan Pak, pendampingan hukum. Jadi untuk kami siap dan mendukung penuh terhadap Satgas ini, dan kami siap untuk melaksanakan apa-apa yang tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Menteri. Kemudian kami mendukung penuh juga jajaran kami dari Datun, serta bila dimungkinkan untuk di breakdown ke daerah Pak, kami mengusulkan itu koperasi-koperasi daerah itu juga banyak juga, atau mungkin dimungkinkan juga ada yang bermasalah. Jadi rekan-rekan kami di daerah juga bisa untuk ikut mengawasi koperasi-koperasi yang ada di daerah. Dan mengenai tadi dipertanyakan oleh izin wartawan tadi, itu kan sebenarnya didahulukan proses persuasif terlebih dahulu. Jadi kalau di kami non litigasi terlebih dahulu Pak. Jadi tidak langsung penyelidikan atau penyidikan, tapi kita dahulukan untuk melakukan pendampingan hukum, untuk melakukan pelaksanaan agar homologasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan pesan oleh Pak Menteri tadi. Demikian mungkin yang kami dapat tambahkan Pak, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Bung Hakim saya kira sudah terjawab ya Bung Hakim ya. Nanti lebih lengkapnya kita sediakan tertulis lah. Berikutnya nih satu lagi pertanyaan dari Kompas ya. Nanti Pak Agus mungkin yang paling tepat di Pak Zabadi dengan Pak Yudi nih. Apakah KSP bermasalah, dari Kompas ya Pak Osa, apakah KSP bermasalah tidak sebaiknya dibekukan dahulu? Karena beberapa informasi dari anggota untuk KSP Sejahtera Bersama, mereka nih anggota itu merasa ada ancaman begitu. Saya persilakan Pak Zabadi barangkali ini. Pak Zabadi. Baik Pak Ses, terima kasih Pak Ses. Ya. Terima kasih Pak Osa dari Kompas. Jadi tentu kita sebagai warga negara, ya pemerintah juga memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati proses hukum yang telah berjalan begitu. Dan salah satunya putusan PKPU itu adalah sebuah putusan pengadilan yang wajib dihormati oleh semua pihak. Dan karenanya bisa dalam salah satu misalnya kalau putusan PKPU dalam memutuskan homologasi yang telah ditetapkan, kemudian karena ini merupakan hasil kesepakatan para pihak pengurus dengan anggota yang diputuskan dalam suatu proses pengadilan, di mana pengadilan juga tetap memberikan kesempatan kepada koperasi untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya. Maka tentu saja pemerintah tidak bisa melakukan pembekuan, karena juga apabila melakukan pembekuan itu artinya juga pertama melampaui dari apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sisi lain adalah penting untuk saya kira untuk pahami putusan PKPU adalah sebuah proses restrukturisasi dari kewajiban atau utang kewajiban dari koperasi kepada anggotanya, dan tentu saja ini memerlukan kemampuan koperasi di dalam menjalankan kewajiban, dan salah satu upaya untuk memenuhi kewajiban dari
koperasi, tentu kemudian hal-hal yang masih dapat dimungkinkan oleh koperasi dalam memenuhi kewajiban melalui kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan, ini tentu hal yang penting juga diberikan kesempatan. Sebab dengan demikian nanti kalau semata-mata kalau kemudian dibekukan, itu prosesnya bukan proses homologasi, tapi lebih pada proses pilot. Padahal ini bukan proses, belum sampai jatuh pada proses pilot. Karena ini ada proses restrukturisasi. Nah, karenanya ya untuk menghormati putusan pengadilan tersebut dan memberikan kesempatan pada koperasi untuk menjalankan kewajiban, tentu saja proses pembukuan terhadap koperasi ini tidak bisa serta-merta dilakukan. Kecuali kemudian adalah hal lain yang menunjukkan satu penyimpangan yang dengan itu lalu cukup alasan pemerintah untuk membekukannya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Sabadi. Pak Yudi, ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan pembekuan tadi? Dan ancaman-ancaman itu, Pak. Iya, yang anggotanya ancaman gimana maksudnya? Iya. Jadi informasi dari beberapa anggota, mereka diancam oleh ini terjadi di beberapa daerah, mereka itu diancam kalau udah deh nggak usah ngadu-ngadu ke polisi lagi, lihat ada yang kami akan siap hadapi, mau masuk pidana juga siap gitu. Lawyernya bilang begitu. Ya, kalian mau uangnya kembali atau enggak sih, digituin gitu. Ya. Ini jadi serba salah bagi anggota, kan yang penting uangnya kembali. Sementara proses itu sudah PKPU sudah berlangsung, tetapi mereka merasa tidak pernah uangnya itu dikembalikan. Demikian, Pak. Baik, Pak Ustaz, saya kira dengan adanya Satgas penanganan koperasi bermasalah ini, kita akan coba melakukan akselerasi bagaimana proses pemenuhan kewajiban dari koperasi, khususnya KSB yang kita singgung tadi. Ini tentu kita harapkan dapat kembali ke gitu, on the track gitu ya, sesuai dengan putusan homologasinya gitu. Jadi terkait dengan ancaman-ancaman tadi yang dikesankan sebagai ancaman, tentu kita Satgas ya tentu akan nanti merespon dan sekaligus katakanlah menanganinya untuk supaya ini prosesnya akan berjalan tetap fair dan kondusif. Kira-kira gitu saya kira. Makanya lalu kita Bapak Menteri membentuk Satgas penanganan koperasi bermasalah dengan beranggotakan dari berbagai kementerian lembaga terkait. Saya kira ini kira-kira ide besarnya dari adanya Satgas ini, Pak Ustaz. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya kira jelas ya Pak Osa ya. Mudah-mudahan nanti kita tunggulah. Saya yakin dengan dibentuknya Satgas ini akan makin efektif nanti penanganan pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait dengan koperasi bermasalah. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama rekan-rekan media, saya sudah mencatat pertanyaan dari rekan-rekan media. Nanti akan kami jawab ya secara tertulis karena waktunya memang terbatas pada rapat yang pertama, arahan dari Pak Menteri. Tapi nanti Satgas ini tentu akan melanjutkan ya pada rapat-rapat berikutnya kita akan secara transparan mengkomunikasikan kepada rekan-rekan media. Jadi kita tunggu nanti pada rapat-rapat berikutnya akan ada penjelasan dari tim komunikasi kami ya kepada rekan-rekan media. Pak Agus, saya persilakan. Saya kira cukup Pak Agus ya. Monggo Pak Agus. Cukup Pak Ses, nanti setuju kita tentu berkala akan sampaikan progresnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga atas kesediaannya untuk melaksanakan tugas sebagai
anggota Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah, Pak Wisnu beserta jajaran, Pak Novian, Pak Yudi, Ya, makasih Pak. Rina, Bapak. salam Ya, sehat selalu. sama-sama, Pak. Insya Allah ini akan banyak membawa manfaat buat masyarakat Amin. koperasian. Amin. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat. Salam Ya, sehat. Pak. Izin Pak. Salam sehat. Terima kasih Pak Kasih, Zainal. Baik, terima kasih. Pak Agus. Pak Wisnu, terima kasih. Pak Afian, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Novian, terima kasih. Pak Agus, Pak Arif, Jabadi. Terima kasih Pak banyak. Bu Rina, terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Pak Ahmad, Pak Jabadi. Pak Yudi, Kang Yudi. Sama-sama Pak Deputi, terima kasih banyak. Pak Pak Yudi, Agus, saya lagi di sama. Bandung. Saya kira Kang Yudi. Pak Ses, terima kasih Pak Ses. Sama-sama, Pak. Terima kasih, saya Alif. Assalamualaikum.